Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pak Guru Honorer. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema 3 pada tema 2 ya. Bersatu kita teguh. Pada video bimbingan belajar ini, tolong kalian pahami dengan sungguh-sungguh pembelajaran kita itu arahnya kemana, dan materi apa saja yang akan Bapak sampaikan. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak mohon ya, dukung terus channel Bapak dengan cara like, komen, serta subscribe video ini. Dan jangan lupa kalian bagikan dan share video ini ke teman-teman kalian. Ingat, bantuan kalian sangat penting bagi Bapak karena sebagai motivasi untuk mengembangkan channel ini. Pada halaman 171 ini, maksudnya pada halaman berikut ini, kalian disuruh untuk mengamati naskah proklamasi tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Nah, ini ya, naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, jadi sudah jelas pada pelajaran ini kita membahas ya peran-peran tokoh bangsa pada pelaksanaan proklamasi. Jadi kalau ada soal yang bertanya siapa pengetik teks proklamasi, jawabannya adalah Sayuti Melik. Nah, di sini ya. Nah, setelah diketik oleh Sayuti Melik, nah inilah ini yang sering kita jumpai pada lembar uang 100 ribuan ya, ataupun di Museum Kemerdekaan, Museum Merdeka ya. Apa yang kamu ketahui tentang naskah di atas, diskusikan dengan temanmu. Maksud dari perintah ini, kalian diperintahkan untuk menindaklanjuti apa yang setelah kalian baca. Jadi kalian itu harus menjawab, harus tahu ya, teks proklamasi. Teks proklamasi itu apa? Nah, mari kita pahami di kotak hijau berikut ini. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Nah, kalian baca ya. Jadi teks proklamasi itu awalnya ditulis oleh Insinyur Soekarno. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik supaya terlihat rapi. Teks tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, salah seorang pemuda yang ikut hadir pada persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Jadi BM Diah itu adalah tokoh pemuda, nama orang juga ya. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi dan pada dasarnya memang teks asli atau teks tulisan tangan Insinyur Soekarno pada saat itu bernilai sejarah yang tinggi. Lanjut ke halaman 101. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan ke bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pada pukul 10.30 dan menyerahkan melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah ini menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli tersebut. Nah, dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, pada bacaan yang telah kita baca tadi, kita disuruh mengamati kata-kata baku dan tidak baku ya, kata baku dan kata tidak baku. Sebagai contoh,
Di sini ada beberapa contoh kata baku. Jadi kata baku itu yang pertama digunakan dalam situasi resmi. Kemudian penulisan dan pengucapan sesuai dengan pedoman ejaan yang disesuaikan atau EYD. Nah, kalau kalian masih bingung dengan EYD, kalian bisa download aplikasi EYD, itu sudah ada di Play Store. Jadi nanti kalian cukup mengetik ya, kata yang ingin kalian ketik itu sudah masuk kata baku atau tidak baku. Contoh di sini kata tidak baku itu nasihat. Nah, nasihat yang betul adalah nasihat, tapi kita mengucapkan dengan nasihat. Apotik berikutnya. Yang benar kata bakunya adalah apotek, tapi kita mengucapkannya apotik. Cuman. Yang benar atau kata yang baku adalah cuma. Gubuk. Di sini menggunakan G, sedangkan gubuk itu menggunakan huruf K, gubuk. Jadwal. Kata yang benar adalah jadwal. Dan uang. Pakai W, sedangkan kata bakunya uang. Ya, itulah beberapa contoh pada pelajaran ini ya. Setelah kalian mengamati teks yang ada di atas tadi, kalian diperintahkan untuk mencari kata-kata baku dan tidak bakunya. Silahkan kalian cari, kalian catat di buku tugas kalian. Lanjut ke halaman 102. Nah, setelah kalian membaca, kalian diperintahkan untuk mengembangkan informasi atau informasi. Maksudnya informasi di sini adalah hal apa saja yang kalian dapatkan setelah membaca. Nah, kalian harus membuat pertanyaan seperti biasa: apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan, dan di mana. Jadi kalian di sini diperintahkan untuk membuat pertanyaan itu tentang BM Dyah dan naskah asli proklamasi. Bapak rasa kalian sudah paham karena sering membuat seperti ini. Nah, anak-anak sekalian, untuk pertemuan pada video belajar ini, video bimbingan belajar ini, mungkin Bapak rasa sampai di sini ya. Dan ingat, ini masuk ke materi bahasa Indonesia dan IPS. Jadi kalian IPS-nya masuk dan bahasa Indonesianya juga masuk pada pertemuan kali ini. Ingat, ketika kalian belajar dalam membaca, itu ada 3 komponen belajar. Yang pertama, kalian membaca. Membaca, kalian mendapatkan informasinya, kemudian kalian mengingatnya, kemudian menulisnya. Ada 3 komponen belajarnya ya. Jadi anak-anak sekalian, tetap semangat belajar. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian dalam memahami buku teks tema 2 ya. Dan jangan lupa tetap dukung channel Bapak, dan jangan lupa tunggu karena nanti akan Bapak kirim video selanjutnya. Untuk video ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.